Hai inovator muda, kembali lagi dengan saya Agus Sumawardana. Di sini kita akan melanjutkan materi kita. Untuk video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang data manipulation dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang data join. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa si PySpark ini sebenarnya dia mirip gitu ya, mirip dengan seperti MySQL dan seterusnya, tools seperti SQL, kemudian ada Postgres dan seterusnya, karena untuk mengolah data gitu ya. Dan salah satunya dia juga memiliki keunggulan, bukan keunggulan juga ya, mungkin fitur untuk melakukan query join gitu. Nah, untuk kasusnya, misal kayak gini, saya punya 3 data yang terpisah gitu ya. Ada airports, flight small, dan planes. Nah, dari ketiga data ini, saya ingin memproses ketiga data ini untuk mendapatkan sebuah informasi yang bermakna yang kemudian bisa kita analisis. Untuk pertama, tentu kita harus mengaktifkan dulu ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan engine Spark-nya dulu. Spark session-nya, kemudian selanjutnya kita harus import datasetnya, yaitu di sini ada airports.csv, flights small.csv, dan ada planes.csv. Nah, fungsi show 5 pada script ini adalah untuk menunjukkan data dari 5 teratas pada data airports. Dan kemudian kalau kita misal mau melihat bahwa apakah atau kolom pada data itu dia memiliki tipe data apa dan apakah ada kekosongan di situ, atau mungkin kita juga bisa melihat apakah kemudian si kolom-kolomnya itu bisa kita isikan dengan data null. Maka kita tinggal menggunakan script print skema saja. Nanti akan muncul deskripsi atau info-info dari setiap kolom. Di sini akan diinfokan tipe datanya. Nah, kemudian di sini menunjukkan bahwa untuk printing flights ya, kita juga bisa menggunakan show. Untuk planes juga sama. Nah, di sini kita akan melakukan pengubahan nama kolom, yaitu pada kolom va menjadi destination gitu. Di sini saya akan membuat sebuah variabel bernamakan airports, kemudian saya akan tulis saja script yaitu with column rename, kemudian kita kasih parameter kolom yang ingin diubah dan kemudian hasil kolom ubahnya menjadi apa. Di sini bisa kita lihat bahwa va tadi berubah nama kolomnya menjadi destination. Untuk query join-nya, di sini saya menggunakan satu variabel namanya adalah flights with airports. Kemudian saya akan melakukan query join ya terhadap destination dengan cara left join. Ya, yang berarti nanti si kolom join-nya akan berada pada sebelah kiri data yang akan digabungkan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk data flights ya. Untuk data flights kita lakukan hal yang sama, yaitu kita akan query join tail6 ya, dengan cara left join gitu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke data filtering.
Di data filtering ini, kita bisa menggunakan yang namanya SQL-like query pada PySpark. Ini adalah salah satu fitur juga dari PySpark, yaitu dia memiliki SQL-like query, di mana saya akan select kolom origin, destination, dan distance-nya. Kemudian saya bisa memfilter juga untuk manufacturer-nya, itu yang namanya ada Airbus-nya. Maka ketika kita lakukan show di sini, dia akan menunjukkan data-data hasil dari filtering manufacturer ini. Gitu. Oke. Nah, ada lagi namanya filtering with PySpark function. Kalau filtering with PySpark function ini, dia mirip dengan ketika kita mau memberikan alias terhadap script kita. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika mau memanggil filtering PySpark function-nya, itu bisa kita aliaskan dengan huruf F. Ya. Kemudian, huruf F ini fungsinya adalah sebagai pointer, ya, pointer pada data untuk kolom origin dan distance pada fungsi berikut. Jadi saya akan menggunakan variabel flights with plane tadi yang sudah kita join. Kemudian saya akan select origin, destination, sama distance-nya. Saya melakukan filtering di sini. Kemudian saya ingin menunjuk bahwa si origin-nya ini harus ada CA-nya dan distance-nya ini harus lebih dari 1000 gitu. Nah, jadi kenapa dikatakan PySpark function gitu ya? Karena kita tadi mau membuat si alias, atau kita ingin membuat alias dari nama data yang sudah kita tuliskan tadi. Gitu. Selanjutnya kita akan beralih ke grouping dan aggregation. Di grouping dan aggregation ini, saya akan mencoba untuk grouping manufacturer, ya, di mana didapatkan dari data flights with planes, di mana saya ingin grouping berdasarkan distance-nya, dan distance-nya ini saya ingin memberikan alias atau saya ubah nama kolomnya menjadi average dist. Nah, maka ketika saya running show, maka dia hasilnya akan seperti ini. Jadi ada manufacturer-nya dan si distance tadi akan menjadi aliasnya menjadi average dist. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada sorting data with order by. Untuk sorting data with order by ini, kita masih menggunakan fungsi alias tadi ya, yaitu menggunakan F. Kemudian di sini saya akan menggunakan data flights with plane, saya filter, di mana manufacturer-nya yang tidak memiliki null. Kemudian saya group by berdasarkan manufacturer, saya agregasi, cari average dari distance, dan alias, membuat distance ini alias yang menjadi average dist. Kemudian saya order by. Jadi untuk mencari rata-rata dari average distance-nya. Kemudian karena dia di order by, maka akan dicarikan average dist yang paling tinggi ke rendah. Karena di sini kita set ascending-nya itu adalah false. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.